A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala taksira disain minal kainati biquatihi, artinya wajib bagi segala mungkin semua yang ada ini bahwa ia tiada memberi bekas dengan kuatnya. Imankan itu ya. Itu mungkin orang Palestina itu kuat kali tauhidnya dia. Anak-anak yang tanggung-tanggung si Paris tuh mau kemana kok? Itu mulai pari batu jauh di tempat kan. Hati-hati kok ya, ada kita ya. Nggak takut orang itu, nggak beri bekas semuanya itu ya. Kalau nggak paham tanya ya, tidak beri bekas. Hah? Nah, artinya wajib bagi segala mungkin segala kita ini termasuk kita ini juga, kita kan mungkin ya, bahwa ia tiada berbekas, tidak bisa menghasilkan, termasuklah kita juga ya, tiada berbekas dengan kuatnya. Wajib bagi segala mungkin bahwa ia tiada memberi bekas dengan kuatnya, bukan semuanya Allah Ta'ala. Itu makanya perlu kita ngaji, yang lalu udah kajinya. Wajib kita imankan Allah itu esa zat, esa sifat, esa perbuatan, nggak ada yang menduanya. Jadi yang paling jelas, mana yang paling nggak beri bekas itu tak bisa menghasilkan. Kita mana yang suka bercukur, pisau apa yang paling tajam? Merek apa? Gul ya, siapa tahu? Gul mana terpakai itu. Kalau dia beri bekas sekali jalan udah lah. Di Cina nih, kenapa bisa 2 kali 3 kali? Kan nyata kan tak beri bekas ya. 3 kali 4 kali baru habis. Kalau ibu-ibu nih motong cabai, bukan pisau nggak tajam kok, tapi ada yang putus, ada yang tidak, tak beri bekas. Nah gitu maksudnya. Ya. Kalau belum paham terus saja, belum lagi bilang, biar sampai duduk. Makanya peluru pun tak beri bekas. Kalau peluru itu bisa mematikan, jawabannya. Berarti ada 2 kekuatan. Peluru bisa, Allah Ta'ala bisa. Jadi nggak ada rasakan sikit. Nggak boleh, tauhidnya nggak boleh sompel, sikit pun nggak boleh sompel. 100%, 99,9% pun tidak laku. Jadi 100%. Tidak beri bekas semua itu ya. Kita selalunya apa? Seolah-olah ini semua beri bekas. Itulah bikin payah kita hidup ini. Coba kuatkan keimanan. Sudah. Terus tanya aja lagi. Berapa banyak kelakuan kita tidak bisa menghasilkannya. Yang menghasilkan Allah Ta'ala itu mengimankan esa zat, esa sifat, esa perbuatan. Nggak ada yang duanya itu. Tanya aja lagi yang lain kalau belum duduk. Bagaimana supaya menguatkan itu? Mengungkapkan tauhid ini tadi nih. Ini kita ngaji nih. Makanya jangan kemana-mana, rugi kita ya. Makanya kalau kalian jangan marah. Saya kalau lala aja bisa tegur, apalagi tidur, nggak suka saya. Capek ini orangnya. Ya. Berusaha macam mana supaya kuat kokoh kita keimanan kita, tidak beri bekas semuanya ini. Kalau gitu dipecat di perusahaan kenapa? Kalau dipecat, nggak apa-apa, nggak beri bekas kok. Yang ngasih rezeki siapa? Allah tetap esa zat, esa sifat, esa perbuatan. Makin lama makin kuat. Payah lah itu. Nggak bisa dapat kalau gini ya. Nggak boleh sombel dah sedikit pun. Ini anaknya nggak bisa kok itu. Nah iyalah. Kalau kalian mau kayak gitu. Nanti hasilnya gini apa, Heri? Udah berulang-ulang saya sampaikan. Karena kaji ini, ilmu tauhid ini jelas, nyata, bisa dibuktikan. Kalau musim hujan pun lebat pula. Biasanya kalau tukang es nggak jualan ya, kan gitu kan. Kalau orang bertauhid nggak ada urusan dengan itu. Hujan urusan Allah Ta'ala, urusan aku cari nafkah, nggak ada urusan dengan itu deh. Hujan lah. Kalian rezeki tentukan siapa? Hujan apa Allah Ta'ala? Nggak udah nih, jalan.
Kalau yang kayak gini, biasanya kalau istri diam aja deh itu. Hujan-hujan lantai lah situ. Kalau yang lain, janganlah hujan, jangan ya. Kalau untuk cari duit gitu ya, nggak dilarang. Nah, tapi orang yang bertauhid sama dengan supir angkot yang bertauhid beda ya. Supir angkot yang bertauhid dengan supir angkot yang tidak bertauhid. Ini bedanya. Kau kan tahu supir angkot yang ngajari pagi Jumat, si Ahmad itu, malah orang ngeluh masalah sewa nggak ada, dia malah diperikannya hari Jumat. Setelah suruh perikan hari Jumat, hari raya orang mukmin ya, hari raya, kok kerja pula, nah, nggak ada bekas. Ini megang nggak boleh ragu. Ustadz itu suruh kita, apa yang ada nggak ada lagi dakwah. Nah, itulah berpegang kepada hukum adat, bisa. Dia dek, mobilnya pun bukan kencang-kencang, enggak mau dipotong orang, potong lah kelas itu, nggak ada urusan. Ya santai aja, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Itu dibaca aja, bukan ngidupin musik dia ya. Berzikir, banyak pahalanya. Dipotongnya orang penuh orang, diangkut yang di depan, bannya bocor, pindah ke depan dia semuanya, kan nggak payah yang goyang penuh. Orang rezeki Allah yang nentukan. Ngapain ku sibuk? Udah aja. Pahit kali pun, tapi ini pahit ini memang pahit kali pun. Kalau mau ya saya terus sekarang aja. Kalau nggak suka ya udah minum susu yang nggak usah obat pahit ya kan. Makanya kita kalau kita jujur kita pikir sendiri apa yang kita kejar kali ini? Dunia apa akhirat? Mati pasti. Apa bekal bawa? Kalah mengejar dunia dengan akhirat. Padahal kata Nabi sama aja mengejar dunia mengejar akhirat, masuk surga kekal selama-lamanya. Sama aja pun. Nah, kita bandingkan sini kerja kita macam mana? Berapa jam kita cari nafkah? Berapa jam kita ngaji? Kalah kalau dikira-kira ya. Santapan jasmani, santapan rohani. Mana banyakan? Jasmani. Satu hari 3 kali, sarapan, makan siang, makan malam. 3 kali 7 berapa? 21. Ngajinya seminggu sekali. 21 selesai. Adil tuh. Nggak adil. Kau kalau mau G ini, ngajinya pun 21 kali juga ya. Bisa nah. Untung aja Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Syukur alhamdulillah lah. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tasdik di hati. Benar Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau nggak mana bisa ngaji kita nih semuanya nih. Kita tuh maksud saya juga. Bukan kalian saya bilang. Nggak bisa ngaji kita ini. Kenapa saya bilang begitu? Dalilnya apa? Karena kalau yang ngaji ini ahli surga semuanya nih. Itu jahatnya awal kita banyak dosa ya kan. Bisa duduk di sini. Ini kan teman surga ini. Kah, mintalah sekarang. Labaik Allahumma labaik. Waktu mau kemari tadi, ya Allah kepenuhi panggilanmu ya. La syarikalah, tiada sekutu bagimu. Kan itu artinya. La syarikalah, alhamdulillah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarikalah, labaik innal hamda. Segala kepujian bagimu ya. Wa nikmata la kawalmu, kalau memberikan kenikmatan seluruhnya. Kau yang mempunyai ini semua. La syarikalah, tiada sekutu bagimu. Itulah kita ucapkan. Nah, labaik Allahumma labaik, kemudian panggilmu ya Allah. Tapi ya, ini kita boleh kayak sama Allah, manja-manja gitu malah mengkek-mengkek, Allah Ta'ala lah ya. Aku punya hutang ya Allah, Allah bayar, selesaikan. Kemudian panggil kau ngaji ini siapa nyuruh? Sana Allah Ta'ala. Udah pamer ya. Siapa yang paham dan mau ngamalkan, dia yang dapat. Paham nggak diamalkan nggak dapat. Ngamalkan nggak yakin nggak juga. Padahal kita semua punya masalah ini padahal. Ngamalkannya bukan yang berkeringat enggak. Labaik Allahumma labaik. Kalau naik kereta pun itu baca ya kan. Kepenuhi panggilanmu ya Allah. Mati di tempat, mati syahid ya kan. Dan merangka memenuhi panggilan Allah Ta'ala ya kan. Nah, aku punya masalah ya Allah ya kan. Tinggal ngadu sama
Allah Ta'ala. Ada orang berutang kepada aku, umpama belum dibayar balik, kau bisa menggerakkannya itu, murahkan rezekinya. Kalau kau gerakkan pun, kalau gak kasih duit, dia macam mana dia bayar utang sama aku, kan itu kan. Ini di hati kita berkata-kata, murahkan rezekinya Allah. Ini kita kadang-kadang terbalik, ada orang gak bayar berutang, kita sumpah ya, nah, biar kau sengsara, gak usah lah kau bayar, ngelarat kau. Apa untungnya sama kita? Coba doakan, ya Allah, murahkan rezekinya. Dia ada utang padaku, kau juga menggerakkan untuk bayar utang padaku. Baru jadi sana kan, didoakan ya. Tapi diiringi dengan kuatkan hatinya untuk bayar utang kepadaku. Kalau enggak bayar juga san. Tambah gondok orang makin kaya, utang enggak dibayar juga. Udah hari. Nah. Jadi minta contoh esa sifat dan perbuatan kami lihat ya. Enggak ada menduakan zatnya, esa sifat-sifatnya enggak ada menduakan. Apakah dia maha kuasa, maha melihat, maha mendengar, ada yang bisa menduainya. Tunggal dia. Esa perbuatan enggak ada menduainya. Gitu ya. Semuanya apa Sandra? Ini nanti hasilnya, Heri dengar ini. Dengar yang saya sampaikan, gue nyatet kau dulu. Nanti ini hasilnya, nanti hidup ini semakin lama semakin enak, bahkan nikmat yang naik kau lihat perbuatan Allah Ta'alanya, bukan aku. Karena jamu itu buat kau kuat. Kalau jamu itu bisa buat kuat, berarti dua kekuatan. Kudrat Allah bisa bikin kuat, jamu juga bisa. Nggak berbekas. Karena ada juga orang tukang jamu kurus badannya ya kan. Ada apa enggak? Itu kan dalil nyata. Nah, Mas Rek, apa iklan dulu lah kita ya. Ada 4 orang sarjana komputer. Dia pakai Telkomsel lah dia. Orang itu 4-4-nya. Tapi kalau keimanan itu dasar iman sudah ada. Lagi kerja lagi posisi makan. Kita ini punya ngaji, tapi nggak sempat waktu kita ya. 24 jam. Ini kalau kau mau ngaji, panggil aja guru kemarin gitu ya. Oh iya juga ya cocok ya. Panggil seksi itu ngajar orang itu, yang per orang. Sejarah apa? Dia ada untuk komputer semuanya. Udah? Tentang masalah tak beri bekas. Jangan kalian pikir pintar kali, enggak, kalian enggak beri bekas itu. Nah, enggak beri bekas. Nah, ada mungkin orang yang sarjana kok kan gitu kan, anggap sepele udahlah. Kerja dia. Barulah dia. Orang tuh kan itu kerja, tek cabut cok. Kita lihat, salah kan. Sekali lagi, ini lu apa? Udah nyabut lupa nyucukkan lagi. Ya kok rusak, dibetulkan, dibongkar sudahnya kan. Nah, baru sadar, astagfirullah, betul Ustaz bilang. Tak beri bekas apa ilmu kita itu pun. Ilmu kita pun tak berbekas Anda. Sudah. Kalau sudah pahamlah kita tidak berbekas. Kalau gitu segala sesuatu berserah kepada Allah Ta'ala. Udah. Panjang kali cerita kita deh. Saya pun gak suka panjang-panjang. Satu ya cukup ya. Kalau sadar sakit kepala buat apa kau minum? Kau sakit kepala buat apa kau minum? Bodrek. Nah, bodrek ya. Jadi bodrek. Kalau bodrek itu bisa menyembuhkan sakit kepala, perlu obat lain? Enggak perlu. Kita tidak berbekas, buktinya ada bodrek, ada panadol, ada macam-macam namanya, aramek namanya, ya bodrek. Kalau itu memberi bekas, si bodrek ini bisa menyembuhkan sakit kepala, tidak perlu ada obat lain lagi, bodrek aja cukup. Fakultas kedokteran pun yang nama mempelajari obat sakit kepala nggak usah, udah ada bodrek, kan itu jadinya. Udah apa belum? Bilang bukti tidak beri bekas. Kalau gitu orang jual donat bisa kaya? Bisa kalau mau, kenapa rupanya kan? Tiap hari 10 kontainer bawa ke Belawan sana ya kan? Wah, apa nggak kaya itu? Nah, kenapa nggak terjadi? Karena yang buat nggak sanggup. Sanggup nggak buat? Nah, nyerah lagi udah bukan salah aku. Udah, supaya duduk di hati kita ini, kita dengan ukuran masing-masing. Udah ada ukuran masing-masing. Naskahnya udah ada. Kau kerja kau ini. Sekarang kau rasa setelah ngaji hampir kau dengan Allah Ta'ala berarti. Yang punya kan Allah Ta'ala semuanya nih.
Nah, macam mana penghasilan kau, lebih enak apa enggak sekarang? Hah? Kuat sikit ini. Itu dalil nyata. Kau tambah susah, kau nggak cocok berhenti ngaji ini. Orang ngaji ini mesti senang semuanya. Bagi siapa yang ngamalkan dan yakin. Bebas hutang. Oleh karena bebas hutang bahagialah kan. Dan sepakat kita mengatakan orang bahagia itu ya tidak mempunyai utang. Betul nggak Ijal? Betul bilang nggak ya? Hidup paling bahagia nggak punya utang. Nah, kita berutang kan kita nggak mau bahagia kan? Salah siapa itu? Kalau mau kaya memadai sedikit kata Nabi. Nabi bilang, saya nyampe kata Nabi ya. Kita tidak mau memadai sedikit, berarti kita yang minta miskin kan? Kurang macam mana enaknya hidup ini? Payah berat memang berat. Tapi kalau kita berani, nggak ada yang urusannya. Pasti ya, rezeki itu sampai. Orang ilmu pasti ilmu tauhid. Rezeki seorang nggak akan pindah pada seorang. Kalau aku punya pasti sampai. Sama ada diusahakan atau tidak. Ini payah orang bagaimana nih kalau nggak ngaji. Yang ngaji kadang bisa salah juga ini. Kalau dibuat PR, pertanyaan masih ada yang salah juga. Ini berdua ini nggak boleh dekat kalian, jadi payah. Bilang Heri yang bagaimana kan? Jauh-jauh kalian aturannya. Kami kan jauh-jauh sama ya nama kami ini. Jauh-jauh jadi enak ya. Boleh nggak tuh kira-kira dalam kehidupan sehari itu kita praktekkan, kita lapaskan untuk menyatakan suatu benda tapi tidak memberi bekas obat. Boleh tak kita? Boleh. Ada orang itu supaya dia meyakinkan hati yang dia minum bodrek juga deh. Bodrek, biar kau tahu ya, bukan kau yang bukan aku, syariat aja ini. Nah, minum ya, bukan kau yang bukan sakit kepala. Untuk menguatkan hatinya, yang bukan hanya Allah Ta'ala, bukan kau gitu. Ada diucapkannya memang. Kalau bandel hati itu diucapkanlah memang. Jadi kau bikinkan ilmu kanuraga ya, bahaya kau nanti. Orang nggak beri bekas kok. Itu makanya ada orang bertanya, sebenarnya kalian ini ngaji semuanya, kalian semua ya termasuk ya. Udah aja sebagai ilmu kebal, ilmu ngilang, ilmu terbang udah, ilmu tembus pandang, semuanya diajari. Bagi yang ngerti yang paham, kalau enggak. Ilmu kebal tuh belum ada apa-apanya itu. Ini diajarin sama kalian emang hakikat ilmu kebal. Ilmu kebal tuh ditikam orang nggak apa-apaan kan? Mana kau mau Kemal? Tikam tuh nggak pernah ada. Sama ditikam orang kau nggak apa-apa. Mana kau mau? Nggak pernah ada. Itu ilmu kebal sebenarnya itu. Orang ngaji kan baik-baik kan? Ada orang mereka bawa. Ada. Ntar lagi terbang lah kau tuh. Tapi betul ngaji ya. Ini udah berapa banyak terbang. Kok senyum kamu? Sedikit orang nggak sangka kau bisa terbang. Terbang. Nah kalau mau cepat jalan di air, akhirnya belawan. Naik bot Patang Seri, jatuhkan kaki itu di air kan, jalan di air. Kau nggak usah ketawa, saya kadang-kadang sambil begini, ini semua ini bukti semua ini. Siapa yang yakin dapat, berangkat ke Mekah ya. Menurut akal nggak mungkin, nggak ada cerita nggak mungkin. Itu tidak berbekas tadi. Ada juga orang banyak. Ya boleh, kurang dekat loh. Nah yang gitu kan enak. Heri ya, kemarin saya kan, nih Heri dua-dua nengok yang mana? Nah gitu lah dari tadi kan lapang tuh orang tuh. Dapat pahala kalau ngelapangkan orang. Dia modelnya gitu. Kalau itu masuk aja sama dia, itulah enak. Udah. Tuh, itu macam mana cara doanya untuk supaya ke Mekah? Enggak pakai doa. Kalau pas bab umrah, bab haji, betul-betul belajar. Mesti sampai. Mustahil pada akal orang nggak nyampe kan. Nah, itu aja. Kalau orang dulu nggak sampai kayak gitu pun, asal orang berangkat haji diantarnya, pulang haji jemputnya, itu kerjanya. Tapi waktu ngantar apa katanya? Ya Allah, jadikanlah aku yang mengantar. Nanti aku mengantar orang, nanti jadikan pula aku yang mengantar orang. Jemput pun gitu. Dari aku jemput, ya. Orang baru pulang haji, jadikan pula aku yang dijemput. Gitu aja pada doanya, dalam hati aja pun. Tapi kata Nabi itu perbuatan itu lebih aula, lebih bagus ngaji.
mau pergi umrah, belajar betul-betul, berangkat itu. Bagaimana caranya itu urusan Allah Ta'ala, urusan kita. Ya? Nah, ini Syahsan ini kan kawan kau, sahabat kau, tanyalah dia itu. Sampai di Mekah saya tanya, San, sekarang kau buktikan yang saya bilang itu. Kau tanya rombongan kita itu. Berapa orang yang nggak bayar, nggak pakai duit? Berapa orang, San? 6 orang. Cuman ya tanya orang tuanya, nggak usah saya bilang, saya nggak tahu ya. Nggak pakai duit kok. Bisa terbang? Bisa. Cuman jangan kau keluarkan tangan kau di pesawat ya. Satu pesawat tuh mati kalau kau buka jendela. Jangan coba-coba. Duduk diam, terbang. Berapa negara di bawah tuh kelewat ya kan. Sampai. Nikmat. Apa nggak nikmat itu? Nikmat kan? Saya diajari orang atau gitu. Ikut ngaji baku ya udah. Bukan kliennya, saya pun ngeliat orang itu biasa. Apa? Ngajinya enak. Nanti kalau di beat sama guru kami di atas pelepah pisang katanya. Diangkatnya bisa duduk di pelepah pisang itu berdua. Katanya. Kami kalau berzikir, kami mula-mula duduk memang ini rata, nanti terangkat semua kami dengar ketika dia cerita terus. Pada saya mau angin kalau ceritanya, pikirnya saya mau kagum kan ya kan. Dia saya cerita lah dia. Terakhir bilangnya kami bisa tebus pandang tahu. Dinding ini nggak menghalangi, bisa nampak. Udah habis cerita kau saya bilang. Udah. Pikirnya aku ikut lagi tuh kan. Gini ya, kau kalau soal tebus pandang nggak pakai peh-peh berzikir tapi terangkat-rangkat. Sekarang bisa kau ajar kau tebus pandang kau. Ini cerita kami di masjid Darmin sana, masjid. Apa ya bisa? Ya bisa. Berdiri kau. Berdiri, saya pegang tangannya. Saya buka pintu kamar itu kamar masjid. Tengok kau, peh-peh kau berzikir. Puasi kau nih. Kok peh kali sih? Kita mau cari yang peh-peh yang mudah-mudah ya. Kalau kita dikasih tebus pandang nggak bisa keluar rumah kita. Sebagai Jumat pun nggak bisa. Bisa sebagai Jumat. Nampak kau sebagai. Bisa sebagai nggak? Bagus kan nggak Allah Taala udah. Itu baru yang laki-laki aja sebagai Jumat ya. Apalagi anak perempuan gimana kau? Tak jadilah kau nikah ya. Kecil rupanya ini ya kan. Jadi bagus. Udah sandra, esa zat, esa sifat, esa perbuatan. Jadi ilmu sama kita pun tidak berbekas kok. Ingat ya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Engkau ya Allah. Tolong. Saat sekarang nih pun istri. Mana aku sanggup menghadapi pertanyaan orang ini ya Allah, tolong kau ngasih nolong aku, kasih tahu aku jawabannya ya. Maka silakan aja kalau bertanya, jawabannya udah ada gitu. Karena saya udah berserah di sama Allah Ta'ala. Apa lagi? Kusuk udah saya bilang sama kau. Tukang kusuk itu saya ajarkan, kau jangan kusuk-kusuk gitu aja saya bilang. Minta sama tangan kau, ya Allah jalankan tangan ke kemana tempat aku nggak tahu. Bentar aja kau kusuk, terkenal lah kau. Heri mana Heri tukang kusuk? Naik honor kau. Kali kusuk berapa? 200 gitu. 5 orang cukup kan satu hari kan? Hah? Satu orang 200. Orang kau bisa jual produk 200 satu hari, kenapa pula ini nggak bisa ya kan? 200 atau 400? 400. Baru gini aja cerita, udah ada mau aku butuh kusuk aja kalau gitu ya kan. Nggak peh-peh keluar kota. Orang semuanya Allah Ta'ala, itulah esa zat, esa sifat, esa perbuatan. Jadi kalau kita sakit, wajib berobat, wajib. Hukum syar'i wajib. Kalau nggak berobat berdosa. Nah, yang menyebutkan obat apa Allah Ta'ala? Allah Ta'ala itulah yang merasakan Tuhan tadi itu. Apa deh, kau nganjalkan apa di hati dia menggunakan ini nggak keluarkannya juga. Kalau dalam hati keluarkan, dalam perut jangan dikeluarkan. Bubar kita ngaji nanti. Apa emangnya Allah? Nggak ada. Jangan menjadi orang pendusta. Kita kan saya bilang, kita ini maksud saja kita punya banyak masalah. Di sini sekarang kita minta.
Ini sudah sampaikan udah nggak apa-apa ya kok. Nunggu tengah malam, bangun tengah malam. Ini sekarang ini aja. Yang mudah-mudah aja. Ya Allah, aku punya masalah. Kalau selesaikan ya Allah, kau maha kaya kok. Kau maha kuasa, kau maha mengetahui. Semuanya Allah Ta'ala. Nah, sampai ada doa seorang wali, tapi ini gak usah diikut ya. Kalau nggak tahu malu nggak apa-apa. Seorang wali gitu dia. Iyalah kalau nggak kau selesaikan masalahku ini, tunjuk aku Tuhan yang lain. Bersama dia aja aku minta. Makanya saya bilang jangan bikin ini. Kalau nggak kau kabulkan doaku ini, tunjukkan aku Tuhan yang lain. Bersama dia aja aku minta. Nggak usah sama kau lagi. Jangan bikin ya. Maka ada juga orang aku nggak berani doa panjang-panjang. Kenapa? Malu aku sama Allah Ta'ala. Dosaku banyak kali. Itu jalan tawaduk ya kan. Ini kerja amal sikit, doanya panjang. Tangan pun makin lama makin naik ya kan. Sudah gini datangnya kan. Sudah pun nggak tahu dari mana. Pikir dulu ya. Udah dia tidak beri bekas ya. Kelima, wajib itikad. Wajib kita imankan bahwa mustahil pada segala mungkin bahwa ia memberi bekas dengan kuatnya. Enggak lah kalau gitu ya. Nah. Keenam, wajib itikad, wajib imankan hudusul alami. Artinya bahwa baharu sekalian alam. Baharu semuanya ini ya. Ingat arti baharu itu ya. Baharu itu suatu yang tak ada kemudian ada, itu baharu namanya. Nah. Ketujuh, wajib itikad, mustahil kidam sekalian alam, mustahil itu ya. Baharu semuanya ini. Namanya baharu, tadinya tak ada, sekarang ada, itu namanya baharu. Sifat baharu berubah-ubah. Sifat baharu berubah-ubah. Nah. Contohnya, yang paling mudah ya. Sekarang manggil mas mau kan? Nanti udah punya manggil bang ya. Udah agak apa sih? Sampai udah tau woi gitu kan. Berubah terus ya. Mundur lagi sedikit yang kelima loh. Ya. Kan yang keempat tidak memberi bekas pada kuatnya. Kelima kan mustahil memberi bekas. tabiat itu. Bukan. Iya, kuat juga. Oh. Jadi itu mustahil itu menetapkan, menguatkan lagi keyakinan kita yang tak beri bekas itu namanya mustahil memberi bekas. Maksudnya tuh ini kan jadi Iya. dua ada kuat sama kuat. Iya. Bukan kuat tabiat terus. Bukan. Tidak memberi bekas kuat pada. Jadi ginilah Akmal, supaya lebih jelas ya. Ataupun nggak mau lama-lama cerita ini. Seluruh Indonesia di demon. Berdoa. Ya, nggak beri bekas. Ya. Mana hatib-hatib pun doa supaya dihilangkanlah corona nih ya, supaya apa? Udah? Itulah nenek dikasih beras sembako. Akmal, dengar Akmal. Nenek dikasih sembako. Berasnya, minyaknya apa kan? Apa ini kata nenek? Ini nek dari corona, alhamdulillah. Mudah-mudahan corona sehat ya. Panjang umur. Doa dia paling makbul. Awak rame-rame? Enggak. Tidak beri bekas, cuman syariat jalankan gitu ya. Ingat dia jangan bertauhid aja, fikih, tauhid, tasawuf ini beda-beda semua. Secara fikihnya, nah begitulah ya. Tauhidnya sudah tentukan Tuhan ini. Kalau sudah tentukan Allah Ta'ala, nggak akan berubah itu ya. Bahwasanya ketentuan Allah Ta'ala itu suka atau tidak suka, sampai. Nggak ada urusan. Suka atau tidak suka, sampai. Kita hanya bisa berencana, tentu-tentu yang jadi kan. Ya kan? Udah Akmal? Nah. Baru bawahnya tabiatnya gitu ya. Kedelapan, wajib itikad la taksira lisain minal kainat bi tabi'i. Nah, itu udah ya. Itu yang kau mau. Artinya wajiblah bagi sekalian mungkin
bahwa ia tiada memberi bekas dengan tabiannya. Tabian tak beri bekas. Oh, dia punya titel segala macam. Ada juga miskin hidupnya, ada tak beri bekas. Kalau orang sekolah masih tinggi-tinggi konten biar jangan jadi apa kok. Tak beri bekas semua itu. Pekerja hebat. Ada enggak? Enggak ada titelnya pun. Bahkan Rasulullah sendiri pun buta huruf, ya, nggak pandai baca, nggak pandai nulis. Tapi dialah pengurus sekalian alam, ya. Dialah pengurus segala rasul. Kenapa dijadikan Allah Ta'ala rasulnya yang pengurus segala rasul buta huruf dan nggak pandai baca? Apalah hikmahnya? Kalau Nabi itu punya titel orang pintar luar biasa umpamanya, tentulah umat ini itu karang-karangan dia aja itu. Kalau begitu Allah Ta'ala menjadikan itu semua, ya, supaya kita taski di hati kita apa yang disampaikan Nabi dari Allah Ta'ala semuanya. Pasti itu. Karena Nabi tidak berbuat, tidak bercakap, ya, kecuali atas perintah Allah Ta'ala. Maka Nabi itu paling pintar. Orang Ta'ala yang ngapainnya, ya. Strategi berang, strategi apa aja pun. Karena Allah Ta'ala merintahkan. Sehingga kita ambil hikmahnya. Tengok, pelajari sejarah Rasul. Maka ketika dia berdua bersama Abu Bakar di gua itu sembunyi, gua Sur itu, sampai ada yang mengejar Nabi, yang bunuh Nabi. Abu Bakar ketakutan, udah, ya Rasulullah, udah pantangnya ke dalam, nampaklah kita ini. Apa kata Nabi? Abu Bakar, kalau kita berdua ada yang ketiga. Siapa yang ketiga? Itulah, yakin kayak gitulah. Nggak boleh sompel itu. Jadi kalau gitu kita sendiri ada yang kedua kan. Makanya kalau orang kata DPR tuh belajar tauhid semuanya, nggak ada korupsi itu. Mana berani? Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha kuasa. Sebenarnya, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala kuasa atas setiap sesuatu. Kuasa menakar rezeki tak disangka dan tak diduga, berarti menghilangkannya pun sama kan? Kuasa juga dia menghilangkannya tak disangka dan tak diduga. Sama, yang satu aja. Jadi tabiatnya pun tidak memberi bekas, ya. Kesembilan, wajib i'tiqad. Wajib pula kita imankan bahwa mustahil pada sekalian mungkin bahwa ia memberi bekas dengan tabiatnya. Tidak. Iya, maksudnya tabiatnya gimana, Sir? Detailnya, tabiatnya gimana? Dokter spesialis, pasien yang diobatinya ada yang sembuh, ada yang tidak kan? Sembuh semuanya? Tidak. Yang sembuh, yang tidak. Maka orang dulu tauhid itu kuat. Sakit dari Allah Ta'ala pasti yang menyembuhkan pasti Allah Ta'ala juga kan? Maka minum air putih aja, mau sakit apapun namanya. Nah, minum. Sebagai syariat dan putih aja. Kalau ditelusuri lagi kenapa air putih? Kok nggak kopi, teh gitu, kenapa ya? Kok air putih? Karena Allah menciptakan dunia ini kan air aja dulu semuanya. Menjadi buih, terus jadilah pulau, ya. Dan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Kan dari air semuanya itu. Segala macam tumbuhannya. Air aja. Sakit apapun. Kenapa? Kuat tauhidnya. Jalankan syariat aja. Udah? Boleh ngamalkan ini? Boleh. Asal jangan nama pelit, ya. Ada air putih aja. Pelit meri duit ada. Situ kena es itu nanti, awas. Izin lah, nggak bisa dikatakan nanti kena syariah nanti. Benar tadi saya bilang, Tauhidnya dipandang secara tauhid. tidak berbekas tapi semua. Si sadar saya tanya, kalau saya yang lain panjang cerita, katanya bos sakit kepala, bodek ya, kan itu bodek kita kan. Kalau gitu pakai bodek silahkan. Minum air putih bisa, sama derajatnya kok. Air putih pun nggak berbekas juga, kan sama tingkatnya. Bodek juga, jangan sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Yang minum bodek pun ya bisa sembuh, kuasa Allah Ta'ala itu. Makanya kadang-kadang banyak kali kesalahan kita ini tanpa kita sadar. Aduh, hujan-hujan aja pun ini. Mau berjualan pun apa ya? Ngerepet sama siapa kita itu? Hakikatnya ngerepet sama Allah Ta'ala kan?
Ini orang kayak gini orang cocok disenangnya apa disusah ini? Jangan, diam aja Bang Ustaz. Maka tukang es tadi orang tugas yang bertahu ini apa dulu dah hujan-hujan lah itu. Dah ya, dia Bang Pia. Orang pun yang apa ya tukang es hujan-hujan buat jalan, nggak ada urusan sama dia. Baru keluar rumah, ditabrak motor, lama. Yang nabrak Samsurijal. Tukang es tadi bertabur. Yang nabrak dia. Kalau sosial kan kasih duit aja nih, supaya cepat. Mau cepat, ya kan? Dia jualan es pakai sepeda itu. Nah, ada ya. Ya, assalamualaikum. Senang deh, pulang deh balik kan. Kalau udah pulang benda habis es deh kan. Diam dia dulu mah udah. Nggak jual es, nggak mau beli kereta dulu ya. Lah hikmah ini. Nggak payah. Mana ada payah sama Allah Ta'ala. Allah membuat sesuatu nggak payah kun, jadi. Dan tidak pakai pegawai, nggak pakai bahan. Kalau kita itu buat bolu aja banyak kali bahannya. Ya. Tepung, telur, gula, pakai pegawainya lagi, pakai tempatnya lagi kan nggak bisa buat bolu pakai daun, bisa. Nah, pegawainya pun banyak. Allah enggak kok. Nah, sih kita kadang-kadang terlupa di sana, lupa kepada Allah Ta'ala yang maha melihat itu, lupa kepada Allah Ta'ala yang maha kuasa, lupa kepada Allah Ta'ala yang mendengar, yang mengetahui. Jadi kalau sudah bertahu doanya pun nggak panjang-panjang, nggak pendek-pendek. Karena kalau panjang-panjang nggak diterima, pendek-pendek pun nggak diterima. Ulang lagi ya, doa panjang-panjang nggak diterima, doa pendek-pendek pun nggak diterima. Bisa gimana ya Ustaz? Ini yang jawab orang semua nih, saya berdoa karena dia beri nanya nih ya, panjang, terima nggak nih? Pendek. Ya Allah, tiada satu pun yang kau mudahkan. Nah, cuman kalau mau berdoa puji Allah Ta'ala dulu. Allah suka dipuji. Jangan manusia bahkan haram hukumnya kalau berkendak kepada puji ya. Allah Ta'ala berhak untuk dipuji. Puji Allah Ta'ala itu. Mau Ar-Rahman Ar-Rahim boleh, yang mana pun jadi. Puji Allah Ta'ala itu. Mau minta murah rezeki ya Razak, yang mau pemberi rezeki. Kalau minta ampun dosa ya Ghafurur Rahim ya. Puji Allah Ta'ala. Tiada satu pun yang kau mudahkan ya Allah. Kenapa kau bisa berani cakap begitu? Ini berkata di hati kita sendiri. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kata kuasa tetap satu apapun. Nah. Kan nggak payah doanya kan? Nggak payah doanya, pendek aja. Jangan pendek-pendek. Kau bilang nggak terima. Tiada satu pun yang payah kau mudahkan aku ini. Nah, apa masalahnya? Iya Ustaz, kalau di sini enak kan rasanya, tenang jiwa tuh dengarnya. Dan masuk keluar itu betul-betul bilang. Ini kalian nggak mau nanya, nggak apa-apa lah saya yang bertanya, saya yang jawab ya kan. Itulah enaknya ngaji. Nah ada ibu-ibu nanya gitu, coba Ustaz, kalau di sini rasanya tenang jiwa nih gitu. Dengar pengajian ini tenang aja. Keluar dari pintu tuh nanti masuk masalah tuh main-main di kepala itu. Apa salahnya? Itu orang kalau bertanya gitu-gitu aja. Kenapa waktu kita paham kaji ini tadi kita paham, puji Allah langsung. Alhamdulillah kurniamu ya Allah. Kau yang memahami aku, bukan guru. Guru ini nggak ada apa-apa ini kan. Nah, puji Allah Ta'ala. Tetapkan di hatiku ini supaya aku bisa ngamalkan. Wah, jadilah. Mana ada yang ganggu lagi tuh. Setan tuh nunggu di pintu tuh. Ya kan? Tadi melalui anak-anak tuh bising ya kan. Pengen dengar, kesana kuping tuh. Awak tegang kuping, kesana kuping bukan ngaji ya kan? Ngaji aja kenapa rupanya? Enggak. Jadi jumlah sekalian akaid ini 50 akaid. Jadi jumlahnya 50 akaid karena yang lalu 20 yang wajib, 20 yang mustahil, sebenarnya 40. Harus 41 tambah 9, 50 akaid ya. 50 simpulan iman maksudnya ya. Maka lazimlah sekalian akaid ini masuk pada makna la ilaha illallah. Sebab artinya la ilaha yani la ma'budu bihaq
artinya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, dan lazimlah ma'bud bihaq, bahwa ia mustangniun an kulli ma siwahu wa muhtakirun ilahi kullu ma adahu. Kaya Allah Ta'ala pada yang lainnya dan berhajatlah yang lainnya kepadanya. Itu artinya ya. Artinya lazimlah bagi Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya, bahwa ia kaya daripada tiap-tiap lainnya dan berkendalah oleh tiap-tiap lainnya kepadanya. Maka nyatalah kelaziman kekayaan Tuhan Jalla wa Azza pada tiap-tiap lainnya, dan berkendalah tiap-tiap lainnya kepadanya dengan 50 akaid yang telah tersebut itu. Nah, itu ya. Maka terbagilah 50 akaid ini dengan 2 bahagian pula. Dipecah-pecah sebenarnya ya, supaya makin paham kita, makin kuat. Jadi pada zaman Nabi Sulaiman, ya Heri, Nabi Sulaiman orang dia bisa bahasa binatang. Tengoknya semut tuh lagi mikul sebutir beras. Beras sama semut itu besaran beras ya kan. Kalau didekati gambar itu, kena keringetan dengan kata. Stop Nabi Sulaiman. Kena sebutnya sebut orang sebut alim ya. Kau berapa lama kau habis itu? Sebulan ya. Sebut itu. Udahlah kau berzikir aja, beribadah aja kata Nabi Sulaiman. Biar kau antar mana sarang kau, tempat rumah kau. Ini udah. Dibuat Nabi Sulaiman yang bersencari satu ya. Tiap bulan kau antar, masuk kau pikirkan. Sebulan datang Nabi Sulaiman itu ke sarang. Ya, tahunya berasnya masih ada. Loh, kok nggak kau makan? Dulu pun nggak kau gini, tetap kasih Allah Ta'ala aku beras kok. Nggak percaya aku sama kau. Semut itu. Kalau kita ngarepin orang, kalah semut sama semut ya. Nggak usah kau janjikan itu, aku dikasih Allah Ta'ala kok makan. Ngapain kau harap dari kau? Manusia tidak bisa aja lupa, silap ya. Kan gitu kan? Imam Syafi'i pun gitu. Dia lagi jalan dari Sunta, datang orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Minta izin tuan, berapa kaki untanya? Turun dia. Bilang aja 4, kenapa kalau kita kan? Turun. 1, 2, 4. Benar. Kok masih gitu ya? Biar jelas. Karena harus saja kalau menjadikan kayaknya 3 ya. Kita pikir 4 juga, 3 rupanya ya. Nah, udah jelas kayak gitu kuat ya. Nggak mau ragu. Itu makanya dalam kehidupan ini kalau kita ragu, apapun nggak bisa kita bikin. Apapun bisa kita bikin. Kalau ragu. Ini Pak Hanafi, kalau ragu. Banyak rumah kamu, tapi ragu ya kalau ada dari rumah. Kalau nggak ada, nggak jadi pergi. Mau jualan pun gitu. Ya. Jualan, ya. Mau jualan apa kok? Jualan lontong ini bertabur orang jualan lontong itu. Nggak jadi, ragu ya kan. Kalau yakin Allah Ta'ala ngasih ngatur rezeki, mana ragunya? Tahu dari pajak tuh. Gak ada ragunya itu. Ragu itu lah bikin kita payah berjalan. Dan kita mau tahu diri, kita dijadikan Allah untuk apa sih? Ini banyak orang nggak tahu untuk apa dia dijadikan dan kemana tujuannya. Karena ada orang kemana kok? Entahlah terserah kaki lah kita. Ada gitu kan? Kemana dibawa kaki lah kita. Nggak tahu tujuannya. Untuk apa dia hidup? Sudah. Padahal Allah Ta'ala suruh kita ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia selain untuk mengabdi kepadaku, ibadah. Datang kita sibuk yang lain. Maka terbagilah 50 akaid ini dengan 2 bahagian. Bahwa 28 akaid masuknya pada istinahi ta'ala an kulli ma siwahu, dan 22 akaid lazim masuknya pada iftikaru kulli ma adahu ilahi subhanahu wa ta'ala, berhajat yang lainnya kepadanya, sebagaimana lagi akan datang tersebut di belakang ini dengan 25 akaid. Maka bersama-sama lawannya yang tiada tertulis di sini menjadikan sekalian itu 50 akaid. Maka sekalian itu ada dalam makna la mustangnian an kulli ma siwahu wa mutakiran ilahi kullu ma adahu, kaya Allah Ta'ala lainnya dan berhajatlah yang lainnya kepadanya. Orang dia maha kaya. Jadi kalau kita berhajat tidak kepada Allah Ta'ala, bodohlah kita sendiri ya. Semuanya berhajat kepada Allah Ta'ala.
yakni dengan ujubnya 11 sifat itu bagi Allah Ta'ala, yaitu sifat yang akan tersebut di bawah ini serta mustahil padanya lawannya. Demikian pula dengan ujubnya tanazu ta'ala anil a'radi beserta mustahil padanya lawannya. Demikian pula dengan keharusan baginya membuat segala mungkin dan mustahilah wajib atasnya, beserta pula dengan wajibnya, beserta pula dengan ujubnya bagi si mungkin tiada memberi bekas dengan kuatnya dan mustahil padanya memberi bekas itu. Maka dengan ini 28 akaid dapat kenyataan kayanya Tuhan Azza wa Jalla daripada lainnya. Dan demikian pula dengan ujubnya 9 sifat, ya. Karena 20 ke 11, 9 sifat pula jadi 20. Ujubnya 9 sifat itu bagi Allah Ta'ala yang akan tersebut di bawah ini beserta mustahil padanya segala lawannya. Jadi 9 mustahil 9 18 ya. Dan beserta pula ujub hudusul sekalian alam, baru sekalian alam. Dan mustahilah kidamnya. Nah, beserta ujubnya bagi mungkin tiada pula memberi bekas dengan tabiatnya dan mustahil padanya memberi bekas itu. Maka dengan 22 akaid ini dapatlah kenyataan bahwa tiap-tiap lainnya daripada Allah Ta'ala berkehendaklah kepada Allah Ta'ala sebagaimana teratur sekarang itu di bawah ini. Nanti diatur lagi, kuterangkan lagi ini gitu. Ku buat karnya gambar-gambarnya supaya mudah paham kita ya. Nah itu. Nah ini sampai istilah kaji kita dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razzuqna ilma wa razzuqna fahma. Allahumma razzuqna ilma wa razzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna arhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.